kat Indonesia, duit kamu murah. Duit kamu murah, tahu tak? Tahap bunyi macam resis. Tapi bila jalur gemilang sendiri kibarkan dalam keadaan yang cukup hina, diam 1000 bahasa. Diam 1000 tak ada bahasa. langsung yang ambil peduli. Betul. Ironi kan? Nak jadi nasionalis tapi lupa nak tengok simbol negara kita sendiri. Saya terkejut apabila kerajaan mengumumkan akan melanjutkan program repatriasi migran. Repatriasi migran, Jabatan Immigration. Baru-baru ni dalam satu kenyataan daripada Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, yang mengatakan proses melanjutkan program repatriasi migran yang dijadualkan tamat pada 31 Mac. Awak tengok, dah sambung dah. Program repatriasi migran ni dah berakhir pada 31 Disember. Kerajaan sambung sampai 31 Mac. Ini nak sambung pula lagi. Baik-baik. Okey. Jadi baguslah disambung. Jabatan berkenaan sedang mendapat persetujuan daripada Jabatan Peguam Negara untuk melaksanakan pendekatan kompaun kepada pendatang tanpa izin berbanding pendakwaan. Ini satu benda yang saya tak boleh terima. Saya banyak kali ulang bahawa pendekatan kompaun ini tidak relevan. Pendekatan kompaun ini tidak menakutkan warga-warga asing yang masuk secara ilegal ke dalam negara kita. Tidak menakutkan langsung mereka. Sebab kompaun dia boleh bayar. Awak bayar kompaun. Masuk secara haram RM500. Tinggal lebih masuk RM500. Lepas tu langgar syarat permit kerja RM300. Ini semua tak masuk di akal lah. Macam mana kerajaan lanjutkan lagi? Maknanya bila kerajaan lanjut, program ini memang gagal sebagai kita. Memang gagal segagal-gagalnya wahai kerajaan Malaysia. Sebenarnya nak duit, betul. Berani dia bilang kerajaan saya dah gagal. bagi tahu dah tahun lepas, saya dah bersyarah panjang lebar. Awak tengok VTT saya, saudara. Share dulu. Awak tengok VTT saya dah bersyarah panjang lebar bahawa hukuman ataupun peraturan undang-undang Akta Immigration di negara kita ini terlalu lemah. Ni yang terkandung dalam Akta Immigration 1989 Palang 63 ini terlalu lemah bila meletakkan kompaun itu, duit itu di depan. Bukan pendakwaan di depan. Menteri KDN mengatakan bahawa beliau berkata jabatan berkenaan Jabatan Immigration sedang mendapatkan persetujuan daripada Jabatan Peguam Negara untuk melaksanakan pendekatan kompaun kepada pendatang. Duit yang kerajaan fikir. Duit. Sebab tu dia fikir tentang negara kita, lambatkan warga asing yang dah bertaburan berdebaran dalam negara kita. Jangan fikir duit. Bila kamu fikir duit, warga asing ni dia bayar, dia masuk pula ikut lorong tikus. Laluan tikus, dia masuk balik. Dia balik sekejap, dia masuk balik. Sebab dia bayar RM500. Celah PE saya bagi tahu kat kerajaan. Apa? Dia kalau macam inilah kenyataan daripada kerajaan nak teruskan bahawa kompaun ini akan merosakkan masa depan negara kita. La ilaha illallah. Saya tak faham kenapa kerajaan fikirkan duit. Cara tu dia tahu, yang lain tak tahu. Undang-undang Akta Immigration ini perlu dikaji kerana meletakkan duit di depan, saudara. Bila duit di depan yang pertama, warga asing, pendatang asing ini tidak takut dengan undang-undang negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak takut dengan penguatkuasa kita. Mereka tidak takut keluar masuk ke dalam negara kita. Ada sambung program pengampunan kepada warga asing ataupun repatriasi migran ni sampai bila? Saya dah bagi tahu banyak kali dah program ini kena dihentikan. Tak pernah berjaya. Negara kita dah buat program pengampunan bukan sekali. Sudah berkali-kali. Awak ingatlah dulu ada program 6P, 7P, 8P. Tak pernah berjaya. Berjuta warga asing tak keluar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali ke kanal Padi Sambal. Malaysia kembali dihebohkan oleh kebijakan repatriasi tenaga kerja asing yang tiba-tiba ditunda ya. Jadi program ini belum dijalankan secara maksimal. Keputusan ini menuai kritik keras dari salah satu Pak C asal Malaysia yang mempunyai jiwa dan mental nasionalisme yang paling tinggi di Malaysia. Ya, sampai-sampai dia mengatakan bahwa duit Indonesia itu murah gitu ya dibandingkan dengan Malaysia. Padahal kalau kita lihat apa yang dia bicarakan di videonya, ini mengatakan bahwa negaranya rakus sama duit gitu ya. Artinya apa? Mereka butuh banyak duit, mereka butuh banyak biaya untuk keperluan negaranya, untuk rakyatnya yang miskin-miskin begitu ya. Nah, repatriasi ini atau pemulangan tenaga kerja asing ilegal sebelumnya dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban sosial dan ekonomi di Malaysia. Tapi dalam fakta penegakannya ini ditunda terus sampai bulan Maret ini pun masih ditunda. Karena apa? Yaitu karena kepentingannya adalah lebih baik memberikan denda ya kepada para pendatang asing ini daripada mereka dipulangkan dengan segera. Jadi memang beberapa bulan terakhir ini kerajaan rajin ya merazia dan menangkap para tenaga kerja asing yang ilegal ini. Tujuannya cuma satu, bagaimana denda itu bisa diberlakukan dengan dipaksa ya kepada warga asing ini yang jelas-jelas ilegal tentunya. Nah, di situ juga sudah diuraikan bahwa ada kriteria-kriteria denda dengan jumlah ringgit yang harus disetorkan oleh para pekerja asing ilegal ini. Dan ini pun terjadi juga dengan para TKI kita yang ilegal tentunya. Nah, Paci nasionalisme ini lupa bahwa duit yang dia bicarakan ini adalah uang yang seharusnya itu untuk kesejahteraan masyarakatnya. Tapi dia juga lupa bahwa ternyata banyak sekali ya bendera Malaysia ini tidak terawat sampai dekil, sampai benderanya robek-robek, compang-camping, masih dikibarkan ya bendera-bendera tersebut. Nggak mampu untuk mengganti dengan bendera yang baru. Ya, beda dengan di Indonesia. Jarang sekali ya atau bahkan hampir tidak melihat adanya bendera merah putih itu dalam kondisi tidak terurus dikibarkan di Indonesia. Ya, tapi berbeda dengan di Malaysia. Itu terjadi ya. Di beberapa tempat sudah memperlihatkan seperti itu. Bahkan ada gerakan khusus dari masyarakat ya, itu untuk mengganti bendera yang sudah tidak layak untuk dikibarkan dengan bendera yang baru. Ini berarti sangat miris ya. Bagaimana jiwa nasionalisme itu justru tidak berlaku ya secara simbolis. Ya, tapi teriak-teriak. Ya, ini orang apakah memang tidak menyukai para pendatang ilegal dengan cara dia yang harus menjadi yang terbaik, yang terbenar di dalam melaksanakan apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri di Malaysia. Ya, kalau kita perhatikan memang dia ini adalah orang yang kontroversi juga ya. Bahkan siapa ini namanya Abang Taher ya, yang biasanya juga kontroversi, ini kalah ya nasionalismenya ya. Nah, keputusan Menteri Dalam Negeri untuk menunda repatriasi ini ya semakin memperkuat anggapan bahwa kebijakan ini lebih condong kepada kepentingan finansial. Ya, iyalah bisa aja dikatakan demikian karena memang pada dasarnya niat dari Malaysia itu adalah untuk mendatangkan uang sebanyak-banyaknya apapun caranya. Bahkan kasino pun ya itu nggak mau mereka rubah atau mereka hentikan walaupun itu tidak sejalan dengan yang namanya prinsip negara Islam ya. Mereka kan menganggap bahwa mereka adalah negara Islam. Itu diabaikan sama sekali, hanya sebagai simbolis aja gelar negara Islam. Pada faktanya di lapangan, pada prakteknya di kehidupan sehari-hari justru adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap ajaran agama Islam. Nah, salah satunya adalah ya itu tadi masalah bagaimana mencari
uang dengan mudah ya, dan bisa segera dipergunakan. Itu salah satunya adalah dengan adanya kasino. Nah, kebijakan-kebijakan yang dimunculkan ini yang memang ditunda-tunda, ini otomatis ya membuat marah si Pak C ini. Karena apa? Negara hanya membutuhkan uang, dan uang terus ya. Tidak mau segera melaksanakan program-program yang justru ya untuk mengusir para pekerja yang ilegal ini. Nah, jadi kesimpulannya apa ya? Bahwa isu repatriasi di Malaysia ini semakin rumit kayaknya ya. Dengan keputusan Menteri Dalam Negeri yang menunda kebijakan ini, semakin jelas bahwa pemerintah lebih tertarik pada pemasukan dari denda ketimbang solusi jangka panjang untuk masalah tenaga kerja ilegal. Nah, Pak C nasionalisme ini mempertanyakan sampai kapan nih pemerintah akan terus menjalankan isu ini sebagai ladang bisnis. Apakah kepentingan nasional benar-benar diperjuangkan atau hanya keuntungan keuangan yang menjadi prioritas utama? Bagaimana menurut teman-teman? Daripada cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.